Ada raja di Sumatera ini, namanya Maharaja Lela. Maharaja Lela, bininya 1000, orang Sumatera. Makanya orang kalau dia sesuka hatinya selalu, apa kau nih Meraja Lela kan? Itu nama orang tuh, Maharaja Lela, bininya 1000. Jangan sampai cerita ini sampai ke bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Imam al-Munziri fi kitab at-Targhib wa at-Tarhib. Imam Al-Munziri berkata dalam Targhib wa Tarhib, bihi wa ilaihi, dengan sanadnya, an Aisyata, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'bana kullahu. Nabi melaksanakan puasa bulan Sya'ban kullahu, seluruh bulan Sya'ban. Sekarang kita bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Nanti kalau kita sampai bulan Sya'ban, kita insyaallah puasa sunat bulan Sya'ban, karena menurut hadis yang sahih Nabi melaksanakan puasa bulan Sya'ban kullahu. Makna kullahu di sini dua. Yang pertama, sebagian besarnya, bukan semuanya, sebagian besarnya. Makna yang kedua, keseluruhannya. Jadi kalau nanti pernah satu kali keseluruhan bulan Sya'ban. Qalat, Aisyah berkata, qultu, saya berkata, kata Aisyah istri Nabi, ya Rasulullah, ahabbus syuhuri ilaika an tasumahu Sya'ban. Apakah bulan yang paling engkau sukai puasa itu bulan Sya'ban? Qala, Nabi menjawab, kok bulan puasa Sya'ban sampai banyak sekali, hampir macam Ramadan, apakah engkau suka puasa bulan Sya'ban? Nabi menjawab, innallaha yaktubu fihi ala kulli nafsin mayyitatin tilkas sana. Allah menetapkan takdir setiap manusia 1 tahun itu di bulan Sya'ban. Penetapan takdir kita setahun itu ditulis, ditetapkan di bulan Sya'ban. Fa uhibbu an ya'tiyani ajali wa ana sha'im. Saya suka kalau ajal saya datang, saya mau waktu ajal saya sampai, saya sedang puasa. Kalau memang ditetapkan Allah saya mati, saya mau mati dalam keadaan berpuasa. Wa ana sha'im, saya mau meninggal dalam keadaan berpuasa. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Ya'la, wa huwa gharibun wa isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Wa fi riwayatin li Abi Daud, ada juga dalam Sunan Abi Daud. Qalat, Aisyah berkata, kana ahabbus syuhuri ila Rasulillah SAW ayyasumahu Sya'ban. Nabi paling suka berpuasa di bulan Sya'ban. Thumma yasiluhu bi Ramadan, kemudian disambungnya dengan bulan Ramadan.
Jadi kalau ada orang puasa 1 bulan full di bulan Sya'ban, boleh apa tak boleh? Boleh. Kalau ada orang berpuasa tidak full tapi sebagian besar bulan Sya'ban, 17, 20, 25, 30, boleh. Ada pula orang tak puasa sama sekali di bulan Sya'ban, boleh juga. Kesimpulannya, puasa bulan Sya'ban ini Kenapa Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban? Karena penetapan takdir nasib selama setahun ditulis di bulan Sya'ban. Rupanya takdir kita ini ditetapkan setahun sekali. Setahun. Dan Nabi suka ketika penetapan takdirnya itu di bulan Sya'ban. Bagus kita ini banyak puasa. Kenapa bagus banyak puasa? Karena semua makanan kita berlebih dan kelebihannya itu tidak bisa dibuang. Kalau kain berlebih, gunting. Kalau kuku berlebih, potong. Kalau rambut berlebih, pangkas. Tapi kalau badan berlebih, sedot lemak. Jangan. Caranya yang berlebih adalah dengan puasa. Rambut ini sudah berlebih, sudah panjang, nanti dipangkas. Warna kulit berlebih, skincare. Minum teh manis. Apa yang berlebih dari teh manis nih? Gula. Pagi teh manis, siang teh manis, malam teh susu, bandrek, kopi latte, teh tarik, Thai tea. Semuanya gula. Anak SMP, anak SD kena diabetes. Kok bisa? Saya heran. Anak SD kok bisa kena diabetes? Rupanya yang diminumnya adalah minuman saset, minuman botol, manisnya minta ampun tapi tak ada gulanya. Pemanis buatan, bahan kimia, racun, nggak ada gulanya itu. Jangan kasih anak minum saset, jangan kasih minum kaleng, jangan kasih minum botol, karena di dalamnya itu racun. Anak kita minum racun, jangan. Kalau mau minum, masukkan gula, aduk, jangan banyak-banyak. Makan pagi lontong pakai kuah, kuahnya pakai santan, santannya minyak. Santan itu kan kelapa, kalau dimasak terus kelapa itu berubah jadi minyak. Makan kambing, minyak. Makan ikan asin, garam. Ikan asin pun kalau banyak-banyak garam. Jadi yang paling bagus puasa. Orang yang berpuasa itu sehat. Ibu kalau mau sehat puasa. Bapak kalau mau sehat puasa. Ini tentang puasa Sya'ban. Nanti di bulan Sya'ban kita ingatkan lagi. Kita lanjutkan nomor 318. An Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Anin Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW. Qala, Nabi bersabda, yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah sangat memperhatikan makhluknya malam nisfu Sya'ban, tanggal 14 malam 15. Bukan 15 malam 16, bukan. Ingat itu. Tulis di situ tanggal 14 malam 15. Nisfu Sya'ban itu malam.
Fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkan Allah semua makhluknya yang berdoa malam nisfu Sya'ban. Nanti balik dari sini, ambil kalender, tengok tanggal 14, lingkari 14 malam 15, doa, tulis itu doa malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkan Allah semua makhluknya. Ada yang tak diampunkan Allah, ada dua. Yang pertama, li musyrikin, orang yang musyrik, yang masih menyembah batu, kayu, hantu. Yang kedua, au musyahin, orang yang berkelahi, bertengkar, belum berdamai. Berkelahi sama tetangga, berkelahi sama ipar, berkelahi sama bini, berkelahi sama laki, berkelahi sama menantu, berkelahi sama kucing pun berkelahi. Untung kucing tetap melawan. Nah, ini dia tidak diterima doanya malam nisfu Sya'ban. Ini Pak Ustaz sahih, tidak hadis ni. Rawahu Tabrani, diriwayatkan Imam Tabrani, wa Ibnu Hibban fi sahihihi, Imam Ibnu Hibban dalam hadis sahih. Puasa nisfu Sya'ban tanggal 15, malamnya tanggal 15 itu dimulai dari malam, siangnya puasa. Lagi-lagi hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi kalau tidak sanggup, ya nggak apa-apa. Saya Pak Ustaz suruh kemarin puasa Sya'ban, saya tak bisa, tak apa-apa. Nisfu Sya'ban pun saya tak sanggup Pak Ustaz, iya tak apa-apa. Ini puasanya sunnah, bagus dilaksanakan. Ini Ustaz ngaji-ngaji ini pernah Ustaz laksanakan. Saya pernah puasa Rajab, Sya'ban, Ramadan 3 bulan full. Supaya kalau saya ceramah jangan dibilang orang, alah pandai ceramah aja itu. Memang pernah saya laksanakan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan puasa banyak-banyak nanti mati, hidup saya sampai sekarang. Puasa Rajab, Sya'ban. Iyalah Ustadz kan Ustadz di rumah aja. Kemarin waktu tanggal 9, 10 Muharram, pas tanggal 9 saya di Pulau Bangka, tanggal 9. Habis itu sorenya berangkat dari Bangka ke Palembang, makan sahurnya di Bangka, buka puasanya di Palembang. Tanggal 10-nya buka sahurnya di Palembang, habis itu ke Pekanbaru, dari Pekanbaru ke Tembilahan, dari Tembilahan buka puasa di Pekanbaru. Siapa bilang musafir tak bisa puasa? Bisa. Tapi sunat kenapa Ustaz laksanakan? Supaya saya ini jangan cuma pandai bercakap aja. Puasalah Bapak Ibu, puasa bagus. Pas giliran makan, alah ngomong aja Ustaz Somad. Pas Asyura tanggal 10 di rumah Bupati Tembilahan, Indragiri Hilir. Enak pula makanannya. Saya tengok banyak makanan. Ustaz enggak makan, kata orang tuh. Saya puasa, saya bilang. Untung ada kawan, Ustaz Abdurrahman Koharudin puasa, Ustaz Al-Nob yang ngajar puasa, termasuk Pak Bupatinya pun puasa. Alhamdulillah. Kalau enggak ada, seandainya saya sendiri, lemah juga iman saya memang. Misalnya saya berpuasa sendiri, tiba-tiba karena tak tahan saya batalkan, boleh apa tak boleh? Boleh. Faman syaa falyasum, siapa yang mau silakan puasa. Wa man syaa falyuftir, siapa yang mau silakan makan. Karena puasanya sunat. Yang tak boleh dibatalkan itu puasa wajib. Kenapa Ustaz tak batalkan? Ya karena saya tengok mie sagu. Saya tak suka mie sagu. Saya tengok teh manis, mie sagu. Tapi kalau asam podeh bau,
sambal belacan, daun ubi tumbuk, sasobile. Jadi puasa, waktu saya bilang saya puasa, tuan rumahnya kira-kira tersinggung atau tidak? Mana saya tahu? Singgung tak tersinggung itu kan dalam hati dia. Itulah enaknya kalau kita sama-sama ngaji. Saya kalau datanglah tamu, anak santri sudah menyiapkan makan minum semua. Silakan bawa, silakan. Apa kata dia? Saya puasa. Alhamdulillah tak berkurang kue awak. Iya kan? Saya tuan rumah tak tersinggung. Dan misalnya kemarin saya makan, terus Pak tuan rumah, Bapak tak makan Pak, kata dia, saya puasa Pak Ustaz. Ya enggak tersinggung juga saya. Itulah enaknya kalau kita sama-sama ngaji, sama-sama faham. Tapi kalau tak paham, ini susah nih kalau tak paham. Makanlah Pak, enggak menghormati tamu namanya. La ilaha illallah. Apa pula salahnya? Jadi ibu, kalau nanti ada orang mengatakan enggak menghormati tamu, menghormati tak menghormati tamu itu kalau dia tidak bertentangan dengan syariat Islam, ajaran Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah 319, An Abdullah bin Amr bin Al-As, dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, saumu thalathati ayyamin, puasa 3 hari, min kulli syahrin, tiap bulan, saumud dahri kullihi, sama dengan puasa setahun. Puasa 3 hari 1 bulan sama dengan puasa setahun. 3 hari 1 bulan, 13, 14, 15. Kok bisa jadi setahun? 10 hari, 20 hari, 30 hari. Puasa 3 hari, balasannya 30 hari. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berpuasa 1 hari dibalas 10. Jadi kalau 3 hari sama dengan 30. Tanggal 13, 14, 15 ini bumi, ini matahari. Waktu itu sedang terang-terangnya, maka disebut dengan ayyamul bait. Bait artinya putih. Bumi ini warnanya hitam karena diterangi matahari, bulan purnama, maka putih dia, maka disebut dengan ayyamul bait. Jadi kita yang hitam penuh dengan dosa ini diputihkan sebagaimana putihnya bumi karena cahaya bulan. Itu makna pertama ayyamul bait. Mak puasa apa mak? Puasa ayyamul bait 13, 14, 15. Bait itu artinya apa? Putih. Tapi mak hitam kata dia. Pokoknya kata Ustaz Somad kemarin putih. Lupa aku penjelasannya, aku ngantuk kali waktu itu. 13, 14, 15 bulan purnama putih. Bumi ini hitam, diterangi cahaya putih. Maka kita pun begitu juga, diputihkan Allah dari segala dosa-dosa, insyaallah. Amin. Ibu kalau ada yang punya tradisi ini tulis di kalender 13, 14, 15 ayyamul bait. Secara medisnya 13, 14, 15 itu tingkat kelembaban tubuh tinggi, lembab, basah, banyak cairan. Jadi kalau kita banyak cairan ditambah lagi banyak minum, banyak makan, tak bagus. Maka ketika sedang lembab banyak cairan diimbangi dengan mengurangi makan dan minum. Dokter-dokter pun mengakui 13, 14, 15 itu bagus.
Sekarang orang tak Islam pun puasa. Pagi cuman minum air putih dan sayur-sayur. Siang menu diet, tidak makan nasi. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya udah 2 bulan tak makan nasi. Tak makan nasi, tak makan gandum, tak makan roti, tak makan jagung. Hanya makan ikan, ayam, daging, buah, sayur, air putih. No santan, no kolesterol. Tak Islam. Banyak orang Islam tak Islam saya ketemu gitu. Nama programnya diet karbohidrat sehat. Kami bersama dengan Ustaz Endri. Sudah lama tak makan nasi. Saya udah 2 bulan gak ketemu nasi Pak Ustaz. Kamu udah 2 tahun. Kami lama juga. Berapa lama Pak Ustaz? Udah 2 jam. Udah 2 jam kami tak jumpa nasi. Saya sampai sekarang tidak pernah diet. Saya pagi makan nasi, siang makan nasi, malam makan nasi. Kalau tidak makan nasi, tak bekerja otak saya. Tak bisa saya makan roti. Di Mesir saya masak nasi sendiri. Di Maroko tak ada jual nasi, saya beli beras masak nasi sendiri. Saya tak bisa kalau tak makan nasi. Ustazah, pagi tadi saya mesti pergi jam 7. Saya tengok udah dimasakkannya nasi. Tahu dia, saya tak bisa kalau tak makan nasi. Kalau saya sarapan roti, nanti pas ceramah itu entah apa-apa saya sampaikan. Bilang. Tadi pagi makan nasi, siang tadi makan nasi soto, malam nanti makan nasi. Belum tahu lagi entah apa kawan. Apalah makanan yang paling enak menurut Ustaz? Menurut saya makanan yang paling panas, terong rebus, daun ubi muda, sama sambal belacan mentah. Itulah makanan yang paling enak. Ikan asin tak boleh tinggal, walaupun sebesar ini. Di rumah tuh ikan asin digoreng sebesar ini, karena cuma saya sendiri yang makan ikan asin. Saya pernah diundang orang, ada ayam, ada kepiting, ada cumi, ada sotong, ada daging, ada kambing. Makanlah Ustaz. Saya tengok semua. Ada semua makanan sudah ada Ustaz. Saya bilang ada satu yang belum. Apa? Gorengkan ikan asin. Karena kalau tak ada ikan asin ini tak lagi makan. Tak lewat dia, kesat di sini. Begitu digorengkan ikan asin sebesar ini, habis 2 mangkuk. Tapi ikan asin ini kata dokter jangan sering-sering Pak Ustaz, nanti kena buah pinggang. Tak boleh banyak makan garam. Yang suka cemilan-cemilan, bungkus-bungkus itu garamnya luar biasa. Tapi Ustaz makan garam, ya apa boleh buat. Kalau tak ada itu tak selera makan. Oke, kita lanjutkan. 320. Wa anhu dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna Nabi SAW qala, Nabi berkata kepada dia, balagani annaka tasumun nahar, sudah sampai berita kepada saya bahwa engkau puasa terus, wa taqumul lail, engkau malamnya tahajud terus, tak tidur-tidur, siangnya puasa terus. Fala taf'al, jangan lakukan. Apakah boleh kita siang puasa terus, malam tahajud terus? Tak boleh. Ini dalilnya. Tidak boleh siang puasa terus. Sebanyak-banyak puasa, puasa sehari, makan sehari, puasa sehari, makan sehari. Tak boleh puasa terus. Tak boleh. Tahajud terus sampai tak tidur, tak boleh. Tidur dulu, habis itu tahajud, habis itu tidur lagi. Fa innali, kenapa tak boleh? Fa innali jasadika alaika hazzan, badanmu punya hak.
Hak badan apa? Kasih makan, kasih minum. Wali ainaika alaika hazan, matamu punya hak kasih tidur. Wa inna li zaujika alaika haqqan, istrimu punya hak kasih dia perhatian. Sum, berpuasalah, wa aftir, makan. Sum, berpuasalah, min kulli syahrin, tiap bulan, salasata ayyam, puasa 3 hari saja. Fadzalika shaumud dahri, itulah puasa dahr, puasa setahun. Qultu ya Rasulullah, inna bi quwwatan, saya kuat orangnya. Kata Nabi, kalau kau kuat, fasum sauma Daud, puasalah Nabi Daud alaihissalam. Macam mana puasa Daud? Sum yauman wa aftir yauman, puasa sehari, makan sehari. Puasa sehari, makan sehari. Ustaz Somad, suami saya sholat Daud. Macam mana? Sholat sehari, tak sholat sehari? Tak ada. Makanya kalau dengar pengajian itu, kalau bangun, bangun betul, kalau tidur, tidur betul. Nah, kalau ibu pengajian, kalau tidur, tidur betul. Saya belum pernah lagi marah nengok orang tidur. Kalau bangun, bangun betul. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, itulah sembahyang sehari, tak sembahyang sehari. Yang dibilang Ustadz puasa Daud, yang diingatnya sembahyang Daud. Sembahyang Nabi Daud tahajud malam, itu sembahyang Nabi Daud. Puasa Nabi Daud, puasa sehari, makan sehari. Puasa sehari, makan sehari. Fakana yaqulu Abdullah bin Amr, yang puasa terus menerus ini namanya Abdullah bin Amr. Sesudah tua dia menyesal. Ya laitani akhadtu birrukhsah, andai aku ambil rukhsah, keringanan dispensasi itu dulu. Rupanya kalau terlalu banyak puasa di waktu muda, tuanya lemah, kurang gizi, kurang energi, kurang zat besi, kurang karbohidrat, kurang gula. Ikuti saja sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih apa tak sahih? Muttafaqun alaih. Hadisnya disepakati, maksudnya ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Kenapa puasa Daud? Nah, ini kenapa mesti Nabi Daud? Kenapa tak puasa Nabi Isa? Kenapa tak puasa Nabi Yahya? Nabi Isa puasa juga, Nabi Yahya puasa juga. Nabi Isa sama Nabi Yahya lajang, tak berbini, tak ada bininya. Nabi Yahya lajang, Nabi Isa lajang, tak ada istri. Nabi Daud, tolong sebelum saya ceritakan, ibu tarik nafas dulu. Nabi Daud istrinya 100. Nabi Daud. Karena Nabi Daud itu selain Nabi, dia adalah raja. 100 istri. Walaupun istrinya 100, dia puasanya tetap sebulan 15 hari. Nabi Daud ini punya anak, nama anaknya Sulaiman. Nabi Sulaiman itu istrinya 300. Nabi Sulaiman. Makanya Nabi yang paling kaya, kekuasaannya dari mulai manusia, jin dan hewan serta angin, tunduk semua kepada Nabi Sulaiman. Itu makanya banyak orang ngasih nama anak, siapa anak kau? Sulaiman. Karena dia ingin anaknya itu taat, takut kepada Allah dan menguasai segala sesuatu. Hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Banyak orang mempermasalahkan istri Nabi Muhammad. Nabi kalian itu istrinya banyak, kata dia. Nabi Muhammad SAW cuma 9. Itu pun yang gadis cuma 1, Sayyidatuna Aisyah. Yang lain itu janda-janda. Nggak ada apa-apanya itu dibandingkan dengan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Itu cara kita untuk membela Nabi Muhammad SAW.
Nanti kalau ibu punya uang banyak duit, liburan ke Tiongkok insya Allah, amin. Di sana nanti ada satu dataran, satu gedung tua, kamarnya 1000 kamar, tempat kamar istri raja Cina, 1000 bini. Masih ada sampai sekarang kamarnya 1000. Seandainya dia nyalek, misalnya dia nyalek, itu aja nyoblos duduk dia, tak usah lain-lain. 1000 itu kan satu RT itu. Ada raja di Sumatera ini, namanya Maharaja Lela. Maharaja Lela, bininya 1000, orang Sumatera. Makanya orang kalau dia suka hatinya selalu, apa kok nih Meraja Lela kan? Itu nama orang tuh, Maharaja Lela, bininya 1000. Saya cuman mau menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu nggak ada apa-apanya jumlah 9 itu dengan kedudukan dia Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Satu cuman istrinya yang gadis, yang lain itu janda, perempuan tua. Sayyidatuna Khadijah umur 40 tahun menikah dengan Nabi SAW. Tapi karena orang mau ngejek Nabi kita, nah, ceritakan sama dia tentang Maharaja Lela. 1000 baru kau tahu. Jangan sampai cerita ini sampai ke bapak. Saya ceritakan ini untuk membela Nabi Muhammad SAW. Itu tujuan saya ceritain. Nah, nanti kalau pas dia mau mendengar apa isi ceramah, mana link ceramah Ustaz tadi, untuk yang hari ini jangan kau dengar bang. Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Oke, kita lanjutkan. 321. Wa'an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar Al-Ghifari, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, man shama min kulli syahrin thalathata ayyamin, siapa yang puasa 3 hari sebulan, fadzalika shiyamud dahri, itu namanya puasa dahar. Fa anzalallahu tasdiqa dzalika fi kitabihi, ada dalilnya dalam Quran. Surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melaksanakan 1 hari dibalas 10, 3 hari sama dengan 30. Al-yaumu bi asyarati ayyam, 1 hari dibalas 10. Hadis ini ada dalam Musnad Ahmad, wa Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, wal lafzulahu, dari Tirmidzi. Hadisnya apa? Haditsun hasan. Wan Nasa'i, ada dalam Sunan Nasa'i. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kita habiskan dulu hadis tentang 3 hari ini, baru habis nanti baru kita tanya jawab. Kita lanjutkan. Wa fi riwayatin Nasa'i, dalam riwayat Imam Nasa'i, man shama thalathata ayyamin min kulli syahrin, siapa yang puasa 3 hari dalam sebulan, faqad tamma shaumus syahri, sebulan sempurna dia dapat pahala. Au falahu shaumus syahri, walaupun 3 hari dia dapat pahala 1 bulan. Kita lanjutkan. Wa fi riwayatin lahum, riwayat lain, idza sumta minasy-syahri thalathan, kalau kau puasa 3 hari dalam 1 bulan, fasum thalatha asyrata, puasalah tanggal 13, wa arba'a asyrata, 14, wa khamsa asyrata, 15. Ingat, jangan salah, 13, 14, 15, 13. Ingat cara ngingatnya, 13, 14. Kadang mau lupa, ini ngaji berapa? 15, 14, 15. Ingat dulu waktu Ustaz pengajar gini dia. 13, 14. Ingat. Hadis terakhir 322.
Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar. Kalau yang tadi Abdullah bin Amr, ini Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiyya, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anis siyam, faqala, Nabi berkata, alaika bil bait, hendaklah kau puasa hari putih, thalathati ayyamin min kulli syahrin, 3 hari tiap bulan. Rawahu Tabrani, diriwayatkan Imam At-Tabrani fil Awsat, dalam kitab namanya Al-Mu'jam Al-Awsat. Wa ruwatuhu thiqat, periwayatnya adalah orang-orang yang terpercaya. Itulah hadis yang kita kaji petang ini. Selanjutnya kita jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Nanti habis jawab pertanyaan baru kita berdoa. Nanti malam saya pengajian di Masjid Raya, apa itu, arah jalan ke Lipat Kain sebelum keluar Pekanbaru. Teratak Buluh, Masjid Raya Teratak Buluh, sebelah kanan sebelum Sungai Kampar. Besok subuh di Masjid An-Nur, besok subuh. Panas minta ampun Pekanbaru, Riau. Padahal di internet katanya udah turun salju di depan Mall SK. Ibu dapat videonya. Tapi di Rimbo Panjang masih panas lagi. Kalau bayar fidyah, apakah harus diakadkan atau diniatkan di hati saja? Aku bayarkan fidyah puasaku tinggal 1 bulan 30 hari, 1 harinya 1 mud. Inilah bayar fidyahku tunai. Kalau dibuatnya begitu afdal. Kalau tidak dibuatnya begitu, dikasihnya saja, aku bayar fidyah. Atau diam saja, dimasukkannya ke kresek, dititipnya ke pengurus, atau diantarnya ke rumah miskin. Orang yang tak sanggup puasa karena tua renta, karena sakit akut, mah akut, tak bisa puasa sama sekali, maka fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah. Fidyah menurut Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, 1 hari 60.000. Aku tak ada duitku 60.000 Pak Ustadz. Seminim-minim fidyah 1 hari 1 mud. 1 mud itu 7 on setengah beras. Kalau ibu mampu bayar 60.000 sehari, berarti tak puasa sebulan kemarin. Ada mak kita umur 70 tak puasa, bayarkan berarti 1.800.000. Tak ada duit saya 1.800.000 Pak Ustadz, belikan beras 7 on setengah kali 30 hari. Jelas? Kami punya musola di perumahan yang baru berdiri. Kami niat membuat majelis taklim ibu-ibu. Jadi kami izin ke perangkat musola, tapi dari perangkat mempersulit kami. Di perumahan kami hidup berkelompok ibu-ibu. Bagaimana cara kami agar masyarakat kami bisa bersatu Pak Ustadz? Musola milik kaum muslimin, bukan milik orang. Musola dibangun tanah wakaf kaum muslimin, semen batu bata kerikilnya kaum muslimin, bukan punya pengurus. Maka ibu-ibu mengajukan permohonan, mestinya orang musola berterima kasih karena ibu sudah meramaikan musola. Wahai pengurus musola dimanapun berada, izinkanlah ibu-ibu ini buat pengajian. Mereka bukan aliran sesat. Jangan sampai kalian mati nanti diimpit tanah wakaf. Dah, kasihkan ke pengurus itu.
Ustadz, kalau kita masih ada utang puasa, yang mana didulukan? Puasa bayar utang atau puasa sunat? Niatnya puasa bayar utang, tanggal 13, 14, 15 dapat dua-duanya. Utangnya lunas dan dapat pahala puasa sunat. Puasa hari Senin, hari Kamis, niatnya puasa bayar utang, qadha, dapat pahala puasa sunat. Jadi dalam satu bulan ibu bisa pilih, saya mau lunas 3 hari, 13, 14, 15. Saya mau lunas 8 hari, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Saya mau lunas 15 hari, 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Silakan mau paket 2 giga atau 1 giga. Niatnya puasa qadha, dilaksanakan di waktu sunat, dapat dua-duanya. Jelas? Alhamdulillah. Bolehkah menggunakan puasa orang tua kita? Bolehkah menggantikan puasa orang tua kita yang sudah meninggal? Man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an huwaliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikannya. Sekarang pertanyaannya, bolehkah menggantikan puasa emak kita? Wajib, bukan boleh, wajib. Saya dan adik saya berdua anak emak, maka kami berdua wajib menggantikan puasa emak kami. Dan ternyata emak saya tak punya utang puasa, karena dia tak pernah tinggal Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, sampai meninggal hari Senin dalam keadaan puasa. Habis makan sahur hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, tanggal 11 Rajab meninggal. Hari Senin, habis makan sahur. Awalnya dia puasa Senin, Kamis itu saya bilang, mak banyak utang. Cara melunaskannya begini, puasa Senin, Kamis, niatnya qadha. Habis itu dia merasa enak puasa nih, sehat badannya, nyaman, tenang pikirannya. Habis itu dia puasa terus. Utangku udah lunas katanya, tapi aku puasa terus. Itulah asal muasal dia tak tinggal Senin, Kamis. Ini bertanya pakai batin, tak ada pertanyaan. Dia mau ngetes, bisa tak Ustadz nih memahami sampai ilmu saya lagi. Kaji batin itu namanya. Ipar saya dan keponakan mohon diberi Allah Ta'ala keturunan. Nanti kita bacakan di akhir majelis, namanya sudah sampai. Nanti kita bacakan ala hazihir niyah. Lebih kita 40 orang munajat kepada Allah. Kalau puasa 3 bulan di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu boleh apa tidak Pak Ustaz? Mana dalil boleh puasa Rajab? Wa minal hurumi fasum, berpuasalah engkau di bulan haram. Rajab itu bulan haram. Mana dalil puasa Sya'ban? Kana nabiyyu yasumu Sya'ban. Mana dalil puasa Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, puasa Ramadan. Rajab 30, Sya'ban 30, Ramadan 30. 90 hari saya puasa. Boleh. Tapi ibu belum tentu boleh, karena ibu punya suami. Aku mau puasa nih bang, izin. Puasalah. Ibu baru puasa. Saya laki-laki, saya tak perlu minta izin istri saya. Bagaimana caranya sholat agar khusyuk? Khusyuknya dimulai dari mengambil air sembahyang. Waktu memasukkan air ke mulut, ke hidung, dalam keyakinan kita bersih dosa-dosa mulut dan hidung. Waktu membasuh air ke muka, dalam keyakinan kita bersih dosa-dosa biji mata. Waktu menyiram air ke tangan, dalam keyakinan kita bersih dosa-dosa tangan. Waktu menyapu kepala ke telinga, dalam keyakinan kita bersih dosa-dosa isi kepala, menengok rumah tetangga,
Dan dosa telinga mendengar cakap laki syanu, menantu syanu, bini syanu. Waktu menyiram kaki, bersih dosa-dosa kaki, sudah melangkah ke sana kemari. Habis itu menghadap ke kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Dari mulai wudhu tadi sampai ke solat jangan ada bercakap apa-apa. Tidak boleh tasbik. Tasbik mengginikan jari berbunyi-bunyi tak boleh. Tak boleh berbunyi. Jaga khusyuk. Dah. Angkat tangan. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di dalam takbir itu dipasang, aku sembahyang maghrib wajib 3 rakaat jadi makmum atau imam lillahi ta'ala. Dalam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya. Mata tetap menengok tempat sujud, fokus membaca, jaga hati dan pikiran. Wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Jaga pikiran, mulai agak balikkan lagi. Sama macam orang naik motor pinggir jalan, agak lari dari ke trotoar, balikkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Datang pula anak memanggil, mak katanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai amin baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Wallahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Habis 1 rakaat, 1 menit, 1 menit 1 rakaat. Kenapa orang bisa sholat itu pikirannya kemana-mana? Di antaranya karena mulutnya tak membaca, mulutnya diam. Mulut mesti baca, didengar telinga. Kalau zuhur, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Jangan sampai mulut tak baca. Begitu juga waktu tasbih, Subhanarabbiyal a'la, Subhanallah, At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wassalamu alayna wa ala. Banyak orang sholat tak baca, diam aja, tutup. Perbaiki bacaan sholat. Sholat itu yang akan kita bawa bekal nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana posisi kaki kita waktu sujud? Apakah tumitnya harus rapat? Waktu sujud itu apakah tumitnya rapat atau jarang? Mazhab Syafi'i tumitnya jarang. Mazhab Hambali tumitnya rapat. Duduk antara 2 sujud, tumitnya rapat atau jarang? Itu anak yang pakai peci, sini nak. Sini. Anak soleh. Siapa namanya? Hah? Namanya Yusuf, ganteng macam Nabi Yusuf. Coba Yusuf sujud sholat, ngadap ke arah kiblat sana. Sujud Yusuf. Allahu Akbar. Sujud Yusuf. Tak nampak pula kakinya. Berdiri lagi Yusuf.
sana. Ngadap ke sini, ngadap ke dinding. Ini kiblatnya. Kiblat. Yusuf sujud. Allahu Akbar. Kalau kakinya jarang, mazhab Syafi'i. Kalau kakinya rapat, mazhab Hambali. Kalau laki-laki pakai sarung tapi tidak pakai celana dalam, bagus begini, karena kalau terbuka pangkal pahanya nampak dari belakang. Tapi kalau dia pakai celana putih di dalam begini, bagus buka. Jelas? Duduk Yusuf. Duduk Yusuf. Hebat anak soleh. Kasih duit. Jelas tentang kaki rapat sama jarang? Jelas. Berapa kali kita mengangkat tangan? 4 kali dalam satu rakaat. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, bangkit dari tasyahud awal. Habis tasyahud awal bangkit. Allah. Sekali lagi. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. 2, Allahu Akbar. 3, Sami Allahu liman hamidah. 4, bangkit dari tasyahud. Allah. Berapa kali? Jadi kalau ada orang sholat asal bangkit angkat, asal bangkit angkat, itu namanya sembahyang menyalai. Bangkit angkit, bangkit angkit. Bolehkah kita pasang alarm untuk tahajud? Boleh. Masang alarm itu ikhtiar, usaha. Mana dalilnya boleh pakai alarm? Itu bulan Ramadan. Itu alarm. Kalau tak boleh, alarm lah itu. Saya sampai hari ini pakai alarm. Bangun malam pakai alarm. Takut tak bangun. Dulu saya pernah maaf cakap keguguran, tapi posisinya saya tak tahu bahwa saya sedang hamil. Dikarenakan haid saya tidak pernah lancar dan saya posisinya KB. Sore itu saya mengeluarkan darah segumpal terus menerus. Ternyata pas dicek saya keguguran. Tapi janin itu mungkin ada di gumpalan terus, terbuang darah itu. Bagaimana Pak Ustaz? Dengarkan baik-baik. Kalau umur janin itu 80 hari, bisa dihitung dari awal. Misalnya rutin cek ke dokter, tahu umur janin itu 80 hari. Atau berbentuk, nampak bentuk tangannya, kakinya, maka berlaku nifas. Saya ulang sekali lagi. Kalau dia berumur 80 hari atau tak tahu umurnya berapa tapi nampak berbentuk, maka berlaku hukum nifas. Sedangkan ini tak tahu berapa hari karena dia tidak normal dan tak nampak berbentuk karena darah menggumpal, maka tidak berlaku hukum nifas. Lalu darah yang keluar itu namanya damun fasidun, darah rusak. Hukumnya sama macam kita luka keluar darah, tidak berlaku hukum nifas. Jelas? Jadi jangan pikiran kita dikacau setan. Kau sudah membuang janin, mau membuang anak, itu setan tuh.
Setiap pikiran kita macam-macam, langsung. Bagaimana cara membuangnya? Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Datang lagi lintasan pikiran setan berbisik, baca lagi sebanyak-banyak. Jangan sampai kita, setan itu kerjanya membuat kita sedih, berduka cita, merasa bersalah. Itu kerja setan. Saya Pak Ustadz merasa bersalah, belum bayar utang. Memang salah. Itu bukan kerja setan. Dan pula baca ayat kursi. Saya punya teman, dia punya pasangan, tapi pasangannya beda agama sama dia. Apakah boleh kita mencintai orang beda agama? Siapa yang menikah dengan beda agama, maka sejak hari pertama menikah dia berzina sampai dia berpisah. Berzina, 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 berzina. Hukum Indonesia tidak membenarkan nikah beda agama. Tidak ada satupun KUA yang berani menikahkan beda agama. Mereka berani nikah di kantor catatan sipil. Datang pegawai catatan sipil, dibuatkan surat, dan sejak itu dia berzina, berzina, anak satu, anak dua, anak tiga. Ibu yang punya anak gadis, anak lajang, kontrol, perhatikan, tengok catnya, tengok handphonenya, tengok siapa kawannya. Berat hidup sekarang. Kalau dulu dikurung dia di kamar bisa, sekarang dikurung di kamar, dikunci, dia main handphone, kawan dia di FB, di Instagram, di grup WhatsApp. La haula wala quwata illa billah. Bersyukurlah emak kalian, ayah kalian, emak kalian, ayah kalian 6 tahun ini tak memikirkan kalian pacaran, dilarikan pelakor, dilarikan playboy cap tupai, dilarikan. Aman kalian belajar di pondok. 3 tahun ngapal Quran, 3 tahun baca kitab. Kalau udah tamat pondok, udah kuat, kuliah 4 tahun, selesai. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita. Apa hukumnya jika anak perempuan belum diakikahkan karena belum punya uang? Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, rahinatun, tergadai. Kalau cincin kita tergadai, maka waktu ada duit ditebus apa tak ditebus? Tebus. Anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor. Tebuslah 1 ekor kambing. Tak punya duit, hukum akikah sunnah. Setelah anak mondok di Mat Az-Zahra kelas 1 SMP baru ada duit. Nanti pas libur, mereka ini Idul Fitri nanti pulang libur, akikahkanlah dia. Masih boleh. Akikah itu umur 7 hari. Itu kenapa anak saya umur 7 hari. Tak bisa tanggal 7, umur 14 hari. Tak bisa 14, 21. Tak bisa 21, tak usah tengok kalender lagi. Kelas 1 SMP pun boleh. Tak ada duit kelas 1 SMP, kelas 1 SMA boleh. Nanti pas libur SMA, potongkan kambing akikah. Akikah saja, jangan diayun pakai marhaban. Sebesar ini diayun. Marhaba ayyanur. Pas dibuka, santri Az-Zahra nih tersenyum dulu. Jangan dipotong rambutnya. Udah gadis potong rambut pula. Cara menebus anak tadi 3. Pertama,
Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, potongkan kambing. Yang kedua, yuhlaqu, dicukur rambutnya. Rambut yang dalam kandungan tadi itu dicukur habis. Yusamma, kasih nama yang baik-baik. Tapi Ustadz, katanya jika tidak diakikahkan, anak kita tak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya nanti Pak Ustadz. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau anak ibu itu solihah, penghafal Quran, dia bisa memberi syafaat 70 orang. Yang pertama kali diberinya syafaat. Kalian nanti kalau disuruh Allah ngasih syafaat 70 orang, siapa yang pertama kalian kasih? Ibunya dulu. Ibu yang melahirkan yang besar dulu. Ibu. Saya ini mungkin nomor yang ke-69. Emaknya, ayahnya, kakeknya, neneknya, pakciknya, pakdenya, uaknya, tangganya, habis itu baru. Jadi jangan takut dia tak bisa ngasih syafaat. Apakah amalan agar anak saya terhindar dari gangguan setan? Mana Wira tadi? Nanti minta sama Pak Wirani daun bidara. Beliau yang tahu daunnya. Nah, beliau ada daun. Biasanya kalau jamaah minta, saya suruh beliau. Anak santri ini takut tak hati-hati luka nanti. Beliau bisa dipotongkan. Nanti minta ke Pak Wira daun bidara. Ambil 7 helai, digiling pakai batu giling, dimasukkan ke dalam air, masukkan ke dalam mangkuk air. Berapa helai? 7. Masukkan garam kasar 1 sendok, potongkan jeruk nipis 3, daun bidara, garam kasar, jeruk nipis, ramaskan ke air itu, bacakan, tulis bacaannya. Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun 1 kali, ayat kursi 1 kali, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati sampai ujung 1 kali, la ilaha illallah 7 kali, solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 3 kali. Dibaca sambil dah. Sesudah itu diminum 1 kali teguk, karena masin, jangan banyak-banyak asin. Habis itu disapukan ke rambut, ke kepala, ke muka, ke badan. Awas kalau ada badan yang luka, sakit. Kalau ada kulis jangan. Dah. Kalau ada kurap bagus, obat gatal. Digosokkan semua ke kaki, ke kepala. Habis itu barulah dibilas. Mandi pagi sekali, mandi sore sekali. Jangan mandi sesudah maghrib, mandi sebelum maghrib. Mandi pagi sekali sebelum subuh, mandi sore sekali sebelum maghrib. Bisa? Nah, buatlah. Minta daun bidara banyak. Saya menanam 5 pokok di depan rumah panjang. Saya mau minta tolong doakan kesembuhan kakak saya. Nanti kita doa bersama tentang anak, punya anak dan kakak sakit. Nanti di akhir majelis kita sama doa kepada Allah.
Bagaimana cara menyikapi suami yang sering menyepelekan istri dan berkata kasar kepada istri? Kalau nanti kalian menikah lalu suami kalian cakapnya kasar ke kalian, mengadulah ke ayah, ke atuk, ke abang, ke adik, ke abang ayah, ke adik ayah. Wali kalian ada 6. Pertama ayah, kedua atuk, ketiga abang, keempat adik, kelima abang ayah, keenam adik ayah. Keenam, laki-laki ini memanggil laki kalian yang menyepelekan kalian, yang menghina kalian, yang mengejek kalian. Panggil, sini kau setan. Kalau ayah kalian tak ada, atuk kalian tak ada, abang kalian tak ada, adik kalian tak ada, abang ayah kalian tak ada, adik ayah kalian tak ada, kalau masih ada saya hidup, masih bernyawa saya yang akan manggil lagi. Saya, Bibi Mizian Hazik Abdillah, Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, Sadim, kami semua ini keluarga kalian. Kami gulai lagi kalian. Kau dulu kan yang mau nikah sama santri ini kan, ayah mak kau dulu yang datang meminang dia dengan nama Allah kan. Kau yang dulu datang gatal mau menjadikan dia bini kan. Kenapa kau sepelekan dia sekarang? Kau pikir dia ini sampah? Kau pikir tisu dia ini? Habis kau makan cuci mulut, habis itu kau campakkan ke tong sampah. Ini santri saya, 6 tahun kami besarkan di sini. Subuh dia dibangunkan tahajud, malam dia diingatkan tidur, dijaga, dipelihara. 1 kilometer panjang pagar pondok itu kami buat untuk menjaga dia dari kau setan Fir'aun. Sekarang kok kau sepelekan dia, kok kau hina dia. Hebat kali kau rupanya. Selagi ada nyawa saya, melaporlah ke saya. Keponakan sepupu, kan jauh tuh. Keponakan saya dari sepupu, bukan kandung, jauh. Melapor dia. Lakiku mengata-ngatai aku, tak mengasih belanja, menyepelekan, tak pulang-pulang katanya. Ada dia di situ, ada. Kasihkan handphone ke dia. Kau anjing babi, kau ulang lagi perbuatan kau ini. Datang aku ke sana, ku pijak-pijak kau sampai keluar berak hijau. Sekarang tak ada kabar lagi, entah mati dia entah. Jangan ibu sendiri menghadapi. Jangan kalian sendiri menghadapi. Udahlah kalian membesarkan anak, mengandung, menyusukan, melahirkan, membantu mencari nafkah lagi, disepelekannya pula lagi. Oh, pantang sama saya, tak boleh. Keponakan saya, saudara saya, santri saya, jangan coba. Rabu habis pengajian, tamu-tamu datang ke rumah kayu, mengadu itu, mengadu ini, mengadu itu, mengadu ini. Lakiku tak ngasih belanja Pak Ustadz, cakapnya kasar Pak Ustadz, diejek-ejeknya aku Pak Ustadz. Ada abang ibu? Ada. Ada adik ibu laki-laki? Ada. Yakin ibu mereka laki-laki? Tidak bencong mereka? Tidak. Panggil laki ibu, suruh mereka manggil, diajar dia. Karena laki ini tidak pernah diajar maknya, tak pernah diajar ayahnya, tak pernah diajar gurunya, kurang ajar dia. Aku mengajar dia, bawa dia ke sini.
Rabu depan ku tunggu dia, bawa ke sini. Suruh abang ibu, adik ibu laki-laki menyeret dia ke sini biar ku ajar dia. Nah, sampai sekarang tak datang-datang. Pantang saya itu mendengarkan perempuan dihina diejek. Tak boleh. Tak boleh ada perempuan diejek, disepelekan. Itu dia lagunya. Apa zikir yang baik kita baca sesudah sholat? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarak Rabbana ta'ala ta'ala jalal wal ikram. Subhanallah, subhanallah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Doa selamat 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Doa untuk anak, Rabbi habli minas solihin. Doa untuk orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan Al-Fatihah. Gitu setiap selesai sembahyang. Bagaimana cara mengqadha salat yang tinggal? Usolli fardal maghribi salasa raka'atin qadha'an. Habis isya sekali. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin qadha'an. Habis subuh sekali. Usolli fardal subhi raka'ataini qadha'an. Kalau yang biasa adaan, kalau mengganti qadha'an, bukan qoboan. Ndi qoboan ndi kok orang teko. Arep mangan kok ora ketok piye. Itu jenenge apa? Qoboan. Ana wong Jawa iki, ana. Pripun kabare panjenenganipun? Akeh tenan. Mohon doa Ustadz, insyaallah saya mau umroh, mudah-mudahan dimudahkan Allah perjalanan berangkat, pulang, ibadah semuanya lancar. Kalau ada kawan mau berangkat umroh, titip doa saja, jangan banyak-banyak. Ini titip tempat celak, titip ceret kuning, titip cincin gelang, tak ada mengasih duit. Ilaha illallah. Apa hukumnya jarak jauh dengan suami karena urusan pekerjaan? LDR, long distance relationship, hubungan jarak jauh. Usahakan 1 hari video call 3 kali. Pagi sebelum berangkat, hai sayang, sudah sarapan belum? Habis itu siang, hai sayang, makan siang ini lauknya apa? Jangan lupa sholat zuhur ya. Ketiga, pas mau tidur malam, hai sayang, jangan lupa cuci kaki, makan obat cacing. Saya dan anak-anak di sini menunggu kamu. Jangan kau selingkuh. Jangan lupa transfer uang gaji ya. Karena hubungan kalian jauh. Kalau hati tak dijaga, nanti sakit hati. Mudah-mudahan yang hubungan jauh dua-duanya dijaga Allah Ta'ala. Sekarang ini perselingkuhan luar biasa.
Maka kalau hubungan itu tak ibu jaga baik-baik, na'udzubillah, yang menjaga hati dia Allah. Ibu minta sama Allah, ya Allah, lumpuhkanlah hati dia untuk melihat perempuan selain aku. Bodohkan utak dia untuk melihat perempuan selain aku. Bongakkan dia untuk melihat kecantikan perempuan selain aku. Dungukan dia untuk memperhatikan perempuan selain aku. Itu puisi LDR namanya. Nanti saya buatkan puisi khusus tentang itu, akan dibacakan di depan pengajian khusus perempuan LDR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama, asal, pekerjaan, umur. Saya setiap bapak dakwah di YouTube sering mengikuti, sudah lama, berharap bisa. Alhamdulillah, kalau bapak berkenan, saya ingin, yaitu karena saya mendengar bapak berdakwah seperti ayah saya mendidik, berbagi. Ini doa surat dari seorang ibu kepada anaknya. Beliau melihat saya ini sebagai anaknya. Itu maka tak saya bacakan. Kalau surat anak gadis saya bacakan, biar tahu semua orang kan. Ini doa seorang ibu melihat saya sebagai seorang anak. Begitulah Allah menyatukan kita dalam majelis yang baik, mengkaji yang baik, di hari yang baik, hari Jumat setelah asar. Kenapa Ustadz pilih hari Jumat setelah asar? Karena Jumat setelah asar waktu mustajab berdoa. Maka diisi dari mulai baca Yasin, tahtim tahlil, berdoa, mengaji, dan ditutup menjelang matahari tenggelam dengan doa. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah kajian Yasin dan at-targhib at-tarhib petang Jumat yang penuh dengan barokah ini. Isfi mardana, saudara kami yang sakit berikanlah kesembuhan ya Allah. Anak-anak kami yang menghafal Quran, mudahkan, bukakan pintu hatinya untuk menghafal Quran ya Allah. Saudara kami yang masih dalam keadaan hidup, berikan amanah, istiqomah iman dan Islam, kesehatan zahir dan batin. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Ya Syafi, ya Kafi, ya Mu'afi, Engkau yang maha menyembuhkan, maha menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkan saudara kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram, akrimna, muliakan kami, wala tuhinna, jangan hinakan kami. La tada'lana dzamban illa ghafartah, petang yang berkah ini ampunkan dosa kami. Wala aiban illa satartah, tutup aib kami. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampai ke tujuan. Wala aiban illa satartah, wala dainan illa qadaitah, hutang piutang tolong kami lepas dari riba ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah, segala hajat dunia hajat akhirat. Laka ridha walana fiha salah, Engkau ridha dan baik bagi kami. Illa qadaitaha, maka tunaikanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.